their life. That's beautiful. Done it before, you know. Yeah, we're completely ready. Halo guys, kembali lagi bersama Mamang. Kali ini Mamang akan membahas film Pemersatu Bangsa, menceritakan seorang mas-mas biasa yang menjadi sewaan tante-tante kesepian. Seperti apa filmnya? Dahlah daripada banyak bacrot, langsung saja kita ke alur ceritanya cekibrot. Di awal film kita diperlihatkan seorang abah bernama Murai. Terlihat Murai sedang berada di sebuah toko buku peninggalan kakeknya, dan sedang membereskan buku-buku tersebut, karena toko tersebut akan bangkrut. Sambil membereskan buku, Murai mengobrol dengan seorang pria bernama Fioravante, seorang mas-mas biasa yang bekerja untuk Murai. Murai bercerita bahwa dirinya selesai menemui seorang dokter, dan si dokter memintanya untuk mencarikan pasangan untuk melakukan percocokan. Dan Murai ingin merekomendasikan anak buahnya kepada si dokter tersebut. Saat mereka sudah pulang, Murai ditelepon oleh si dokter. Dokter ini bernama Dr. Parker. Dokter tersebut menelpon untuk memastikan bahwa pasangan gabrutnya itu sehat, dan tak memiliki penyakit apapun. Dan Murai pun meyakinkan si dokter tersebut. Keesokan harinya, Murai menemui Fioravante, yang sekarang bekerja di toko bunga. Ia meyakinkan bahwa anak buahnya merupakan orang yang menawan, dan akan dapat membantu dokter tersebut. Singkatnya Fioravante setuju, termasuk dengan tawaran uang yang akan diberikan. Dan saat mereka pulang, mereka mulai membicarakan pembagian komisinya. Lalu Fioravante yang setuju, kemudian mendatangi rumah Dr. Parker sambil membawa bunga. Dr. Parker pun menerimanya dengan baik, namun si dokter terlihat canggung. Untuk mencairkan suasana, Fioravante pun mengajak si dokter untuk berdansa, sebelum melakukan gabrut. Di sisi lain, Murai mendatangi seorang janda dari seorang rabi, dan dilanjutkan dengan Fioravante yang mendatangi Murai. Murai menanyakan tentang pergabrutan yang dilakukannya dengan si dokter, kemudian membagikan komisi tersebut. Tanpa disadari Murai mulai menjadi seorang mucikari. Murai mencari wanita-wanita kesepian, dan membawanya kepada Fioravante, dan Fioravante pun menjalankannya dengan baik. Lalu Dr. Parker yang puas dengan pelayanan Fioravante, dia pun merekomendasikan Fioravante kepada temannya. Wanita tersebut kemudian memesan pelayanan plus-plus dari Fioravante. Lalu Murai mendatangi Fioravante ke tempat kerjanya. Mereka membuat sebuah nama untuk pekerjaannya. Murai menjadi Dan Bongmo, Fioravante menjadi Virgil. Kemudian Fioravante mendatangi rumah dari teman Dr. Parker. Sesampainya di sana, Fioravante disambut dengan sangat elegan, dimulai dengan berdansa, kemudian menonton film, dan melakukan deep talk. Dan saat sedang menonton, wanita itu ditelepon oleh Dr. Parker. Di sisi lain, Murai sedang mengobrol dengan si janda, dan Murai mengatakan bahwa si janda harus melakukan peregangan otot dengan Fioravante, dan singkat cerita janda itu pun setuju. Akhirnya si janda tersebut berangkat dengan Murai untuk menemui Fioravante, namun mereka diikuti oleh pengamanan lingkungan, dan sesampainya di sana janda itu pun diservis oleh Fioravante. Saat sedang diservis itulah si janda menangis, dengan alasan bahwa baru kali ini ada yang kembali menyentuhnya setelah bertahun-tahun. Kemudian setelah selesai menyervis, Fioravante mendatangi sebuah warung kopi. Di sana dia bertemu dengan si pengaman lingkungan, dan orang tersebut kemudian meminta nomor teleponnya. Dilanjutkan dengan di bar, Fioravante didatangi Dr. Parker yang mengatakan bahwa dia sedang bersama suaminya, dan dia sedang berulang tahun. Kemudian saat si janda sedang bersiap-siap dan berjalan untuk menemui Fioravante, namun dia dihadang oleh si pengawas lingkungan yang ternyata menyukainya, namun janda itu tak menghiraukan sedikit pun kemudian pergi. Di rumah Fioravante, dia telah menyiapkan makanan sebelum percocokan dimulai. Janda itu terlihat sedang membaca koleksi buku-buku milik Fioravante, sambil menunggu makanannya. Saat sedang makan mereka berdua mengobrol, dan terlihat janda itu memiliki ketertarikan terhadap Fioravante. Mereka pun melanjutkan sesi utama, yaitu bergabrut ria. Singkat cerita, scene berpindah kepada Fioravante yang baru saja selesai menyervis Dr. Parker. Dr. Parker di sana memuji Fioravante, dan setelah menerima bayaran Fioravante langsung pergi dari rumahnya. Kemudian Fioravante mendatangi sebuah wahana bermain,
untuk menunggu si janda. Mereka yang sudah bertemu akhirnya menaiki wahana, dan mulai berjalan sampai ke sebuah hutan. Di hutan itulah mereka mengobrol dan saling mengutarakan perasaan mereka masing-masing, kemudian mereka berciuman. Kemudian Murray yang selesai berbelanja, terlihat sedang menerima telepon dari Dr. Parker yang sedang bersama temannya, yang ingin meminta servis 3-in-1 untuk sesi gabrut kali ini. Kemudian saat Murray akan pulang, dia dihadang oleh pengawas lingkungan, yang dimana mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang radikal. Kemudian si janda yang menelpon Fioravante, mencoba untuk memperingatkan agar Murray berhati-hati, namun semua terlambat, karena Murray sudah berada di dalam mobil dan diapit oleh orang-orang bertubuh besar. Fioravante kemudian menelpon istrinya Murray untuk memastikan keadaan Murray. Istri Murray yang tak tahu apa-apa mengatakan bahwa Murray baik-baik saja, namun istri Murray yang ingin memastikan hal itu, kemudian menelpon Murray saat itu, dan yang mengangkat teleponnya malah pengawas lingkungan itu. Ia berbicara dengan istri Murray yang membuat istrinya takut, namun Murray malah bilang dia sedang bersama teman lamanya, agar si istri tidak panik. Lalu Murray diadili oleh Mahkamah Adat Yahudi, ia didampingi oleh pengacara yang sepertinya teman dari Murray. Di sisi lain, Fioravante sedang melakukan tugasnya untuk menemui Dr. Parker dan temannya. Namun Fioravante terlihat lemas dan tak berurat seperti biasanya. Ia lemas dan Dr. Parker mengetahui bahwa ia sedang jatuh cinta. Kembali kepada Murray yang sedang diadili, tiba-tiba datang janda itu untuk memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi sebenarnya. Wanita itu mengatakan bahwa ia hanya kesepian, dan Murray hanya membantunya. Dan akhirnya Murray pun terbebas. Lalu berlanjut pada si janda yang sedang berjalan untuk menemui Fioravante. Si janda di sana ditemani oleh si pengawas lingkungan, kemudian memanggil Fioravante untuk keluar. Tujuan si janda ke sana untuk mengucapkan perpisahan kepada Fioravante. Fioravante hanya bisa menerima keadaan dengan senyuman. Fioravante menitipkan wanita itu pada si pengawas lingkungan, untuk menjaga wanita yang ia sayangi itu, lalu si janda pun pergi meninggalkan Fioravante. Kemudian terlihat Fioravante yang ingin pergi dari kota itu. Ia berhenti melakukan pekerjaannya, dan menitipkan toko bunga yang ia jaga kepada Murray. Lalu di kafe itu ada seorang wanita yang menjatuhkan barangnya. Fioravante membantunya dan mereka lanjut berbincang. Tanpa sadar Fioravante menemukan chemistry di antara mereka, dan mulai memberikan kartu namanya kepada wanita tersebut. Saat wanita tersebut pulang, Murray memastikan rencana Fioravante untuk meninggalkan kota. Ia bertanya kapan kau akan pergi. Film ini pun ditutup dengan senyuman Fioravante yang seakan menolak untuk pergi. Oke guys, mungkin segitu dulu dari Mamang. Coba komen di bawah kalau ada requestan film dari kalian. Like dan subrek jika berminat. Makasih banyak yang sudah nonton video ini sampai akhir. Mamang cabut dulu guys, bye bye.